Serangan umum 1 Maret. Apa yang kalian ketahui tentang peristiwa serangan umum 1 Maret? Serangan umum 1 Maret adalah upaya militer dan politik untuk membuktikan eksistensi Republik Indonesia di mata dunia setelah Belanda menduduki Yogyakarta dan mengklaim Indonesia sudah bubar. Latar belakang agresi militer Belanda II setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda berupaya kembali mengusir Indonesia melalui agresi militer. Agresi militer II pada 19 Desember 1948 berhasil menduduki Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Kemudian, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang disingkat sebagai PDRI dengan jatuhnya Yogyakarta, pemerintah pusat lumpuh. Syafruddin Prawira Negara kemudian membentuk PDRI di Sumatera Barat untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan. Moral tentara dan rakyat. Pendudukan Yogyakarta berdampak pada moral tentara dan rakyat Indonesia. Banyak yang merasa bahwa Belanda terlalu kuat dan Indonesia akan kalah. Kronologi peristiwa dan waktu. Adapun persiapannya, pada Desember tahun 1948 sampai Februari tahun 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono IV sebagai Sultan Yogyakarta berkoordinasi dengan Jenderal Sudirman dan para pemimpin militer lainnya untuk merencanakan serangan balasan. Kemudian, rencana serangan. Serangan akan dilakukan secara serentak di seluruh Yogyakarta pada 1 Maret tahun 1949. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menduduki kota selama 6 jam dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Adapun pelaksanaannya, pada 1 Maret 1949, pukul 6, serangan dimulai secara serentak. Pasukan TNI dan sukarelawan menyerbu masuk ke kota dari berbagai arah. Pertempuran. Terjadi pertempuran sengit di seluruh kota. Pasukan Indonesia berhasil menduduki beberapa titik penting seperti Gedung Agung, Istana Kepresidenan, Benteng Vredenburg, dan kantor pos. Pukul 12, sesuai rencana pasukan Indonesia menarik diri dari kota. adapun pasca serangan, Propaganda Belanda mencoba mengecilkan arti serangan ini dan mengklaim bahwa mereka berhasil memukul mundur pasukan Indonesia. Dampak internasional serangan umum 1 Maret memberikan dampak yang besar pada perundingan di Dewan Keamanan PBB Dunia. Internasional mulai menyadari bahwa Indonesia masih eksis dan mampu memberikan perlawanan. penyelesaian dan korban. Pada saat penyelesaiannya, Perundingan Romroyen. Serangan umum 1 Maret memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan Romroyen. Belanda akhirnya bersedia berunding dan mengakui kedaulatan Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau yang disebut KMB. KMB menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. adapun korban. 1. Pada pihak Indonesia, terdapat ratusan pejuang dan sukarelawan gugur dalam serangan umum 1 Maret. Yang kedua, pada pihak Belanda, terdapat puluhan tentara Belanda tewas dan luka-luka. Yang ketiga, pada pihak sipil, terdapat sejumlah warga sipil juga menjadi korban dalam pertempuran ini. Kesimpulan dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret adalah peristiwa yang mempunyai sebuah aksi militer yang memiliki dampak signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Serangan ini tidak hanya berhasil menunjukkan eksistensi dan kekuatan Indonesia kepada dunia internasional, tetapi juga meningkatkan moral rakyat Indonesia serta memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda.